Iya, minasan, welcome again with Mr. G di sini. Ya, akhirnya momen yang kalian tunggu-tunggu alias reaction. Kali ini tanpa Mr. G banyak bicara gak jelas, monggo enjoy first reaction chapter 1113. BTW yang belakang jangan tombok di nomor toggle ya ini ya. Oke, nggak ada manfaatnya sama sekali. Oke. Judul chapter 1113, Stalemate, atau yang bisa diartikan sebagai kondisi ketika sedang ada konflik namun kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan berhenti. Ya, di dunia catur pun istilah itu digunakan untuk membuat hasil pertandingan menjadi remis ataupun seri atau draw. Bukan draw itu ngambil kartu ya, draw itu imbang ya. Oke? Judul kali ini apakah dibuat untuk menggambarkan konflik yang sedang terjadi di Pulau Egghead secara hingga detik ini. Harusnya pihak yang berada di posisi kurang menguntungkan adalah Luffy dan kawan-kawan. Namun dengan adanya siaran dari Dr. Vegapunk, mungkinkah semua itu akan berubah 180 derajat? Ya, kita tunggu saja kan seperti apa ke depannya. Sementara itu menggunakan judul yang berbau istilah catur, chapter 1113 pun ditambah dengan color sprite yang memperlihatkan Robin sedang bermain catur. Hanya saja bidak-bidak yang ada di papannya adalah kru topi jerami. Meski belum ada konfirmasi apa-apa, tapi bisa aja Robin yang akan menjadi otak di balik selamatnya kru topi jerami di Pulau Egghead nantinya. Karena di sisi lain color sprite ini pun ingin memperlihatkan kalau the king is fighting best, atau raja pun merupakan bagian dari pertarungan. Makanya di sana Luffy yang disimbolkan menjadi raja malah sedang digunakan oleh Robin. Padahal banyak yang berpikir kalau raja di dalam permainan catur mesti dilindungi. And now masuk ke menu utama. Di chapter ini siaran dari Dr. Vegapunk sudah akan dimulai. Ya, waktu 10 menit yang diberikan akhirnya begitu saja berlalu. Karena di sisi lain Saint Mars yang sebenarnya sejak kedatangannya di Pulau Egghead, dialah orang yang bertugas mencari Dr. Vegapunk. Pada akhirnya dia hanya menemukan punk records yang berisi otak dari Dr. Vegapunk. Ya, bagaimana pemandangan yang mungkin baru pertama kali kita semua lihat apa yang ada di balik punk records otak dari ilmuwan paling jenius di era sekarang. Meski kematiannya sudah datang, namun otaknya masih tak berhenti bekerja. Hingga Saint Mars sendiri kebingungan oleh kematian itu sendiri. Apakah kesadaran sebenarnya berada di otak manusia? Sayang, meski di awal Saint Mars mengira kalau denden musi yang ada di sono adalah denden musi yang disembunyikan, pada kenyataannya itu hanyalah denden musi palsu untuk mengecoh pihak Gorose. Oh ya, di antara momen itu kita dikasih lihat reaksi-reaksi dari seluruh dunia yang sedang mendengarkan siaran itu, mulai dari Kaya bersama ketiga anak kecil, di mana mereka mengetahui betapa melegendanya seorang Dr. Vegapunk di dunia medis. Lanjut di Twin Cap, Crocus pun terlihat sedang bersantai sambil mendengarkan. Sementara itu di Pulau Baltimore kampung halaman dari Dr. Vegapunk, mereka semua sedang menyaksikan dari sebuah layar besar. Geser dikit ke Bearded Kingdom, tempat yang menjadi chopper berlatih selama 2 tahun. Orang-orang di sana juga sedang menunggu informasi apa yang akan diberikan oleh Dr. Vegapunk. Bahkan di Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut sendiri, beberapa orang sampai ingin mereka diam demi bisa mendengar apa yang akan dibicarakan oleh Dr. Vegapunk selanjutnya, Pokoknya perhatian dari seluruh dunia sekarang emang berada di tangan Dr. Vegapunk. Soalnya mau gimana pun ya, dia tuh sangat terkenal sebagai seorang ilmuwan. Makanya orang-orang penasaran sama apa yang mau dia katakan sebenarnya. Sedikit balik kita bahas bagaimana denden musi yang palsu itu bisa mengecah Saint Mars. Kemungkinan besar ya denden musi yang asli malah gak berada di Pulau Egghead. Makanya judul dari chapter ini pun menyatakan kalau pertarungan berakhir seri, bukan? Dilihat dari bagaimana Saka di awal-awal sempat berkomunikasi dengan Dragon tentang kematian dari Stella. Dan Dr. Vegapunk yang mengkonfirmasi kalau kematian adalah pemicu dari siaran ini. Bukankah akan lebih aman kalau kita asumsikan orang memegang denden musi asli yang menyiarkan Dr. Vegapunk ini berada di tangan Monkey Dragon? Itu pula yang bisa menjelaskan mengapa Dragon tak terlihat datang ke Pulau Egghead, karena dia sudah mengetahui rencananya sejak awal. Terus gagal menemukan denden musi yang asli, Mars pun terlihat langsung terbang menjauh, namun bukan kembali ke arah York, namun berbalik ke arah yang berbeda. Kayaknya dia akan mencoba mencari informasi dari seluruh cloningannya Dr. Vegapunk. Makanya dia pun akan bergerak ke arah kelompok Nami berada. Soalnya di sini para tetua Gorose sudah memulai komunikasi tentang siaran yang tidak berhenti. Padahal harusnya hal itu jangan sampai terjadi, karena mereka semua tentu khawatir secara mereka gak tahu apa yang akan diungkap oleh Dr. Vegapunk. Meski York sendiri mengatakan kalau itu ada hubungannya dengan insiden O'Hara. Berarti ya jika di O'Hara kita tahu mereka sebagai orang yang memulai pembicaraan mengenai kerajaan kuno,
Dr. Vegapunk di sini akan berniat menyelesaikan apa yang dimulai di Ohara. Sehingga sepertinya emang benar salah satu informasi lain yang akan diungkap berkenaan dengan kerajaan kuno itu sendiri. Terus geser sedikit ke tempat keberadaan kelompok Boni, di mana Sanjing emang udah mengarah bergerak ke sono. Dia yang melihat Sain Nasjuro berada di hadapan kelompok Boni, tanpa basa-basi langsung ya mengarahkan tendangan ke arah muka Nasjuro. Hal yang tentu terlihat sangat ironis. Secara Nasjuro yang memiliki wujud setengah kuda, bukannya harusnya jauh lebih terkenal akan tendangannya? Well, meski bisa melancarkan tendangannya, Sanji pun sepertinya sedikit terluka di sini, Re. Belum bisa kita pastikan apakah gigitan dari Sain Nasjuro akan mematahkan tulang Sanji atau enggak. Namun, Oimo di sini langsung mencoba menenangkan Sain Nasjuro dengan memeluknya. Sementara Boni yang sudah diperlihatkan cara berubah dan menggunakan kemampuannya oleh Luffy, akhirnya Boni secara mengejutkan berubah menjadi raksasa untuk melancarkan serangan kepada Sain Nasjuro. Anyway, sepanjang momen ini terjadi, siaran dari Dr. Vegapunk terus dimulai. Dia mengatakan kalau dirinya telah melakukan 2 dosa yang akan membuatnya dieksekusi mati. Makanya di momen setelah jantungnya berhenti berdetak, video di siaran ini ya akan segera berlangsung. Ya, baru aja informasi ini yang diungkap ya, seluruh dunia langsung riuh karena mereka tidak percaya sama apa yang mereka lihat dan dengarin, Re. Semuanya berada dalam kebingungan dan menolak percaya kalau Dr. Vegapunk sudah mati. Apalagi Caesar yang berada bersama Judge, dia yang memiliki impian ingin melampaui Dr. Vegapunk tentu saja kesal saat mendengar apa yang Dr. Vegapunk katakan. Di sisi lain, untuk Morgan sendiri ya, melihat bagaimana siaran Dr. Vegapunk ini berlangsung, Re. Dia menyadari kalau kemungkinan hal seperti inilah yang akan mematikan usaha korannya. Hal yang tentu sudah terjadi di dunia kita saat ini, Re. Siapa lagi yang masih membaca koran saat siaran langsung bisa terjadi dimanapun pada detik apapun? Emang ya, Odachi paling jago kalau mau gambarin momen-momen seperti ini. Next, Dr. Vegapunk melalui siarannya berkata ketika nanti mengetahui siapapun yang membunuhnya, jangan langsung menjudge dirinya jahat atau enggak, karena dia pun tidak terlalu mengerti tentang orang ini. Ya, entah apa yang sudah dipersiapkan oleh Odachi untuk seorang Kizaru. Gak kebayangkan mendengar perkataan dari orang yang sudah dia bunuh, dan orang yang masih bilang kalau Kizaru tuh gak jahat. Rasa bersalah dan terluka hanya akan semakin besar dia rasakan. Wow, gokil sih. Lalu satu momen menarik lainnya dan udah kita tunggu adalah kedatangan Saint Saturn di hadapan kelompok Nabi. Di sono Rek terungkap fakta kalau Robin sebenarnya menyadari kalau Saint Saturn berada di sono ketika insiden Ohara berlangsung karena dia bisa mendengar suara yang sama keluar dari orang yang berada di hadapannya. Menariknya, Nami yang dengan cepat menyadari momen itu langsung mencoba menjauhkan Robin dari momen tersebut, Re. Gak hanya Nami yang mengeluarkan Zeus, Brook, Usopp, dan Chopper mereka semua melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi Nico Robin. Ya, kru topi jerami, khususnya untuk mereka yang selalu dilabeli sebagai yang terlemah. Sekarang mereka semua bisa berdiri dan melawan. Orang-orang kuat dari pemerintah dunia meski berbedaan kekuatan di antara mereka mungkin begitu besar. Terus sedikit perbincangan antara tetua Goros yang mendiskusikan bagaimana Saint Mars ingin mencoba menghancurkan power plant pun sempat terjadi. Namun itu semua urung dilakuin mengingat tak ada lagi sumber yang bisa digunakan untuk membuat Mother Flame. And last, siaran dari Dr. Vegapunk di chapter 1113 ditutup dengan informasi dunia ini akan tenggelam ke lautan. Ya, entah bagaimana Dr. Vegapunk bisa mengetahui hal ini. Apakah ini terhubung dengan salah satu dosa yang dia lakuin? Secara dari penggunaan awal Mother Flame yang menghancurkan kerajaan Lucia, dari situ kita tahu kalau tsunami mungkin saja terjadi dan tingkat air laut pun mendadak tinggi secara drastis. Kebayangkan kalau hal Mother Flame digunakan lebih dari sekali atau bahkan sampai berkali-kali. Bukankah tsunami besar dan tenggelamnya daratan sangat mungkin terjadi? And yang lebih parahnya, sebenarnya kita saja yang tak menyadari hingga saat ini kalau Odachi itu udah bikin foreshadowing tepat di depan mata kita. Semua orang yang mengetahui rahasia dunia pada kenyataannya sudah mengetahui kalau dunia ini akan segera tenggelam. Bayangin aja Rek, di mana letak kastil Pangea. Ya, jauh berada di atas red line. Apa yang dilakukan Rayleigh setelah dia berhenti menjadi bajak laut? Ya, melapisi kapal agar bisa berlayar di bawah laut. Di manakah Crocus berada sekarang? Ya, dari sini aja kita tahu kan mereka yang mengetahui rahasia dunia sudah mempersiapkan atau bahkan mempelajari apa yang harus dilakuin ketika semua itu terjadi. Gokil sih. The end of One Piece. Satu season besar kesedih sih Rek. Oke, bagi Almis dari obrolin lagi terkait nanti bakal kemana-mana hal ini. Jadi stay tune dan see you again next time. Adi Sekarang Pelos, everyone. Salam Adiberia.